Terkait dengan cuti Natal dan Tahun Baru, Menpan RB telah mengeluarkan surat edaran Menpan nomor 26 tahun 2021, dan surat edaran ini sebetulnya surat edaran yang saling berhubungan dengan surat edaran Menpan nomor 13 tahun 2021. Di sana memang diatur mengenai larangan cuti kepada ASN. Juga dilakukan diminta untuk melakukan pembatasan bepergian. Sebetulnya di dalam Inmendagri nomor 66 tahun 2021 tidak lagi diatur mengenai PPKM level 3. Namun demikian Pak Menpan RB tetap berpendapat bahwa surat edaran Menpan nomor 26 dan surat edaran Menpan nomor 13 tetap harus dijalankan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi mobilitas para ASN untuk bepergian keluar kota. Karena memang pada hakikatnya ASN itu adalah garda terdepan di dalam pelayanan publik. Jadi Bapak Menpan berharap para ASN bisa tidak melakukan kegiatan di keluar pada masa Nataru tersebut, begitu. Jadi memang ada pelarangan cuti. Di dalam SE nomor 13 itu memang diatur bahwa pelarangan atau dilarang untuk tidak diperbolehkan keluar kota itu mulai dihitung tanggal 20 Desember sampai tanggal 2 Januari tahun 2022. Itu memang dihitungnya adalah pada minggu yang sama dengan cuti bersama, begitu. Nah, tetapi dengan di dalam SE nomor 26 diatur bahwa pelaksanaan pelarangan cuti itu juga dilakukan atau larangan atau pembatasan pembagian keluar daerah itu dimulai sejak tanggal 24 Desember sampai 2 Januari, begitu. Jadi sebetulnya pengaturan di dalam SE Menpan nomor 13 itu harus dibaca bersama-sama dengan SE nomor 26, gitu. Kalau SE 26 kan berbicara mengenai batasan bepergian untuk libur Nataru, atau yaitu tanggal 24 sampai tanggal 2. Tetapi kami menghimbau supaya para ASN juga memperhatikan surat edaran Menpan nomor 13, yaitu sejak tanggal 20 Desember. Oleh karena itu di dalam surat edaran itu kami meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian untuk tidak memberikan cuti pada masa Nataru tersebut dari mulai tanggal 20 sampai tanggal 2 Januari. Yang diperbolehkan mengambil cuti adalah ASN yang cuti melahirkan. Cuti melahirkan itu diperbolehkan, atau cuti sakit. Itu diperbolehkan karena memang atau cuti dengan alasan penting, begitu. Tetapi alasan penting itu misalnya karena menikah gitu ya, atau bagaimana, itu ada cuti alasan penting. Tetapi yang kita perbolehkan hanya ASN yang akan melaksanakan cuti hamil atau cuti melahirkan atau cuti sakit. Yang boleh bepergian pada prinsipnya kan sebetulnya ASN pada masa periode Nataru itu dihimbau untuk tidak bepergian keluar daerah. Tetapi tentu saja pada tanggal-tanggal tersebut kan kita memang masih dalam posisi bekerja ya, dari masa masih jam kerja. Jadi untuk pegawai yang ada di wilayah aglomerasi kan banyak sekali ya, kalau di Jakarta Jabodetabek, di Jawa Tengah tuh sekitar Jogja, Surakarta dan sebagainya. Nah itu diperbolehkan karena memang mereka kan memang bekerjanya banyak yang komuter, begitu, pegawai. Jadi masih diperbolehkan. Kemudian pegawai ASN juga masih bisa bepergian ke daerah berdasarkan untuk dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. Nah tentu saja kita harus ketat, pelaksanaan tugas kedinasan ini harus mendapatkan izin dari PPK-nya.
Itu ya. Jadi dari atasannya jadi boleh melakukan ASN boleh melakukan tugas kedinasan. Jadi pada masa itu memang ada tugas kedinasan, diperbolehkan dengan catatan mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaiannya. Nah, untuk ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan yang seperti saya sampaikan tadi, mohon memperhatikan peta zonasi resiko dari COVID-19. Jadi silakan harus rajin-rajin juga membuka website dari Satgas COVID, karena di situ akan diperlihatkan daerah-daerah mana yang masih merah, hijau atau kuning. Jadi mohon memperhatikan. Kemudian juga mohon memperhatikan peraturan-peraturan di mana daerah yang akan dituju gitu. Kalau memang Anda, Bapak dan Ibu sekalian, akan melaksanakan tugas kedinasan di daerah. Kemudian selama perjalanan mohon juga akan memperhatikan protokol kesehatan dan protokol perjalanan sebagaimana diatur di dalam oleh Kementerian Kesehatan dan juga yang diatur oleh Kementerian Perhubungan. Yang paling penting lagi adalah agar seluruh ASN secara aktif mengunduh atau mengaktifkan platform Peduli Lindungi untuk supaya bisa kita melihat pergerakan yang dilakukan oleh ASN begitu atau masyarakat ya, karena memang Peduli Lindungi akan terlihat dia pergerakannya seperti apa. Nah, jadi demikian. Kalau memang ada larangan bepergian ke luar daerah kecuali yang di aglomerasi ya. Tetapi kalau memang terpaksa keluar dari aglomerasi karena memang ada tugas kedinasan, mohon dipastikan dilakukan surat izin dari pejabat pembina kepegawaiannya. Kalau sanksi sebetulnya tetap saja mengacu kepada PP nomor 94 tahun 2021. Jadi di sana sudah diatur pengaturan mengenai sanksi. Di dalam pasal 3 PP tersebut memang sudah jelas dikatakan bahwa sebagai PNS di samping berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Dasar juga tetap harus melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kami sih berharap seluruh ASN untuk bisa mematuhi pengaturan-pengaturan mengenai kebijakan pembatasan cuti maupun pembatasan bepergian ke luar kota. Nah, sanksi-sanksi yang dapat yang disampaikan apabila tidak memenuhi hal tersebut, maka dia akan mendapatkan sanksi disiplin. Nanti akan diatur di sana dari mulai sanksi rendah, disiplin sedang, rendah sampai kepada sanksi disiplin berat, begitu diatur di sana. Nah, jadi mohon kiranya nanti para pejabat pembina kepegawaian untuk memperhatikan ketentuan ini, karena sanksi ini tentu saja berkaitan dengan masalah disiplin pegawai. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, masyarakat tidak perlu panik dengan adanya Omikron. Namun demikian, kita tetap harus waspada karena penyebaran varian Omikron ini cukup cepat penularannya. Oleh karena ASN itu adalah garda depan di dalam pelayanan kepada masyarakat, kiranya para ASN betul-betul mematuhi protokol kesehatan dari mulai memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, kemudian menghindari kerumunan, dan mengajak serta masyarakat di lingkungannya untuk bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Dan kami juga menghimbau kepada para ASN apabila tidak terlalu mendesak agar tidak keluar juga atau mengurangi mobilitas di luar supaya mengurangi penularan dari COVID-19 ini. Sekali lagi saya berharap Bapak dan Ibu ASN untuk tetap
melaksanakan protokol kesehatan. Dan kepada para pejabat pembina kepegawaian pada setiap instansi pemerintah agar senantiasa memperhatikan para pegawainya baik untuk kesehatan lingkungan kerja maupun masalah mobilitas dari para pegawai di lingkungannya masing-masing.